Dajjal tidak akan turun sebelum ada kekeringan 3 tahun berturut-turut. Dan apakah di tahun 2080 akan terjadi kekeringan? Menurut saintis akan parah. Sekarang kita move ke chapter kedua. Gue bakal bahas tentang Imam Mahdi. Nanti kita bakal balik ke Dajjal sedikit, tapi kita bakal bahas Imam Mahdi dulu nih. Kalau ngomongin Imam Mahdi, dia itu artinya adalah the one who will guide. Jadi dia itu adalah penuntun sebenarnya. Dikatakan kalau based on hadis gitu ya, dia adalah ahlul bait, artinya dia adalah Habib, simpelnya begitu. Dan dia semasa hidupnya ini bukan orang yang benar-benar beragama. Dia itu nggak pinter, agamanya pun nggak baik. Biasa aja atau buruk, gue nggak tahu, tapi intinya dia bukan orang yang alim. Tapi nanti dia akan berubah dalam semalam menjadi orang yang benar-benar alim dan pintar gitu. Jadi dia ini awalnya bukan orang yang pintar, bukan orang yang alim, tapi nanti kalau emang udah saatnya dia bakal jadi Imam Mahdi, dalam semalam dia tidur, bangun-bangun dia bakal jadi orang yang beda total, dia bakal jadi pintar, dia bakal jadi alim. Dan dia ini namanya adalah seperti nama Nabi. Binnya pun, bapaknya pun sama namanya. Jadi namanya pasti Muhammad bin Abdullah. Karena namanya harus sama dengan nama Nabi, binnya pun bakal sama, jadi namanya Muhammad bin Abdullah juga. Dan dia adalah seorang Habib. Dan dia ini adalah orang yang tidak mau saat dipaksa menjadi Imam Mahdi. Dia nggak mau. Dia akan mau setelah dipaksa sama banyak orang. Jadi kalau nanti bakal ada orang yang ngaku dia Imam Mahdi, itu pasti bohong. Karena Imam Mahdi tidak narsis. Imam Mahdi itu nggak mau jadi Imam Mahdi. Nanti akan datang di akhir zaman di mana banyak orang ngaku Imam Mahdi. Ntar ada orang Iran, ada orang Irak, ada orang Arab, ada orang Mesir, macam-macam deh. Banyak yang ngaku Imam Mahdi. Mungkin dari Indo pun juga bakal ada yang ngaku dia Imam Mahdi gitu. The Prophet said, alayhi salatu wassalam, that the Imam will come from the seed, and he pointed to Fatima, his daughter, radiallahu ta'ala anha, and his grandson, Imam Hassan and Imam Hussein. From them, the seed of Muhammad, alayhi salatu wassalam. So he would be an Arab. Indonesians don't qualify. No, he would be an Arab. He would speak Arabic. That's his genealogy. Nah sebenarnya kalau ngomongin Imam Mahdi, banyak banget versi-versi yang ngomongin tentang ciri-ciri Imam Mahdi. Jadi gue pun saat cari-cari sumbernya pun banyak nemu yang macam-macam lah. Sumber yang paling detail merupakan sumber Syiah tentang Imam Mahdi. Jadi kalau sumber Syiah itu bener-bener detail, sampai tahu begini begitu dia sampai tahu bahkan sampai tinggal di mana. Kalau kata orang Syiah, Imam Mahdi itu orang Arab, tapi dia bakal memimpin nanti dari kota Kufa. Kota Kufa ini merupakan kota di Irak, kotanya orang-orang Syiah. Kota Kufa itu kota dekat kota Karbala. Jadi kalau kita ngomongin versi Imam Mahdi, tergantung versi yang mana. Bisa dibilang banyak daerah-daerah yang punya versi Imam Mahdinya sendiri gitu. Karena kan Imam Mahdi ini sebenarnya nggak dibilang dia orang mana. Yang pasti dia adalah seorang Habib, ahlul bait gitu. Bisa jadi orang Bangladesh, bisa jadi orang Indonesia, bisa jadi orang Malaysia, bisa jadi orang Afrika, kita nggak tahu kan. Tapi dari sumber yang paling gue percaya, dibilang bahwa Imam Mahdi ini merupakan orang Yastrib, orang Madinah. Jadi nanti Raja Saudi pada zamannya Imam Mahdi itu bakal ngelihat bahwa Imam Mahdi ini sebagai ancaman yang bakal ngancam posisi dia sebagai penguasa. So, Raja Saudi nanti bakal cari cara bagaimanapun caranya buat ngebunuh Imam Mahdi. Dan ini ngebuat Imam Mahdi bakalan takut dan akhirnya dari Madinah pindah ke Mekah. Kenapa? Karena di Mekah itu seharusnya tidak boleh ada kekerasan. Jadi dia akan ngerasa aman kalau dia tinggal di Mekah. Meskipun dikatakan juga bahwa nanti meskipun dia udah pindah ke Mekah, militernya Saudi pun bakal tetap nyerang Mekah juga. Ini kita nggak tahu sebenarnya Saudi atau bukan, karena yang pasti intinya negara di Arab Saudi. Cuman kan bisa aja bukan Arab Saudi, kita nggak tahu kan akhir zaman gimana, siapa negara nanti yang kita nggak tahu kan. Tapi ini adalah penguasa lokal di Mekah Madinah nanti akan nggak suka banget sama Imam Mahdi karena merasa terganggu kekuasaannya. Dia pasti takut kan, takut orang-orang percaya dan akhirnya mulai minta Imam Mahdi buat gantiin posisi dia. Jadi dia bakalan berusaha ngebunuh Imam Mahdi. Masalahnya pasti dia gagal. Dia pasti akan gagal dan akan tumbang, dan akhirnya Imam Mahdi akan menggantikan penguasa pada zamannya nanti. Jadi bisa dibilang kalau kita mau tebak-tebakan, di saat nanti kerajaan Saudi ada yang gantiin, dan yang gantiin itu bukan merupakan keturunan kerajaan Saud, mungkin dia adalah Imam Mahdi. Dikatakan juga dalam hadis bahwa dia akan memimpin selama 7 tahun. Jadi pendek nggak panjang sebenarnya, dan selama 7 tahun itu dia bakal memimpin dengan justice lah pokoknya. Dan dia mimpin bukan cuma mimpin orang Islam, dia mimpin buat mimpin semua orang, Kristen, Yahudi, semuanya. Ingat ya, Yahudi itu nggak semuanya buruk gitu. Jadi bukan berarti ada Yahudi fake Jews, Yahudi Ashkenazi, bukan berarti semua Yahudi itu buruk, enggak juga. Karena pasti banyak juga Yahudi yang baik gitu.
Nah, gue ada nonton sebuah video yang video ini merupakan video speech-nya Muhammad bin Salman. Nah, MBS ini merupakan seorang pangeran di Saudi. Dia ini merupakan calon pengganti bapaknya, calon pengganti Raja Salman nanti ketika Raja Salman wafat. Jadi kalau Raja udah wafat digantikan sama MBS ini. Nah, MBS ini merupakan orang yang menurut gue sangat karismatik, sangat berwibawa gitu ya, keren, bener-bener tipikal pemimpin banget itu. Orangnya juga ganteng, gagah. Ini gue cuman ngomongin apa yang menurut gue bisa diambil dari video itu. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت حتى قطر على خلافنا معهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها. إذا نجحنا في ال5 سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. Di dalam video itu dia bilang bahwa Saudi punya vision 2030. Saudi punya vision bahwa nanti akan terjadi renaissance di Timur Tengah. Timur Tengah akan menjadi poros dunia karena adanya renaissance yang dipimpin oleh dia. Dia bilang semua negara nanti di Timur Tengah akan maju. Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Emirat, bahkan Qatar yang dia nggak suka pun akan maju juga. Irak, Lebanon, Jordan, Mesir. Dia bilang hampir semua negara-negara di Arab dia bilang bakalan maju. Tapi dia nggak bilang ada 3 daerah yang dia nggak bilang. Dia ada bilang 3 daerah yang entah dia lupa atau dia keselip atau emang gimana gue nggak tahu. Dia nggak nyebutin Suriah, Palestina dan juga Yaman. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت حتى قطر، الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها. Ini uniknya, kenapa MBS nggak nyebutin Yaman, Suriah, Palestina? Ya kalau kita lihat Yaman sekarang udah porak-poranda. Ya mungkin susah buat Yaman buat bangkit jadi nggak disebutin. Kalau ngomongin Palestina juga udah porak-poranda dan sekarang pun orang udah taunya negara Israel gitu kan. Jadi mungkin nggak disebutin karena udah porak-poranda. Suriah juga nggak disebutin karena emang udah porak-poranda juga. Sekarang Suriah itu merupakan sarangnya ISIL. Jadi emang mungkin nggak disebutin karena memang sudah porak-poranda. Ini bisa disambungkan dengan sebuah hadis Nabi yang ceritanya Nabi sedang mendoakan berkah untuk negeri Syam dan Yaman. Negeri Syam ini merupakan negara gabungan dari Palestina dan juga Suriah. Jadi diceritakan bahwa ada sahabat-sahabat nih yang ngeliat Nabi lagi berdoa, berikanlah keberkahan untuk negeri Syam dan Yaman katanya. Terus sahabat ini bilang, terus gimana dengan daerah Najd katanya gitu. Akhirnya Nabi ngulangin doanya. Dia bilang, Nabi bilang lagi, berikan keberkahan ya Allah, berikanlah keberkahan untuk Syam dan Yaman. Orang-orang ini bilang lagi, gimana dengan Najd kami katanya gitu. Sampai terakhir Nabi tuh bilang, setelah ditanya berkali-kali gimana dengan daerah kami Nabi, kenapa nggak doain juga, kenapa engkau cuma doain negara Syam sama negara Yemen doang, kenapa nggak negara kami juga didoain gitu, kata orang-orang ini. Kata Nabi, di sana di Najd itu akan terjadi kegoncangan, fitnah, huru-hara, dan dari sanalah bakal muncul namanya tanduk setan. Bisa dibilang di akhir zaman ini negara yang diberkahi yang based on doa Nabi adalah negara Syam, Suriah, Palestina, dan juga negara Yaman. Yang anehnya itu match sama pidatonya MBS yang dia nggak nyebutin bahwa 3 negara ini nggak akan mengalami renaissance yang bakal terjadi di Timur Tengah seperti negara-negara Arab lainnya. Nah sebenarnya renaissance jenis apa sih yang bakal dilakukan oleh MBS? Renaissance yang dimaksud oleh dia adalah renaissance yang terbuka seperti negara Western, entah dibukanya konser musik, pantai berbikini, dan lain-lain yang sebenarnya bertentangan dengan syariah Islam yang menjadi hukum di negara Arab sebenarnya. Tapi makin kesini kan negara Arab makin maju, makin Western, makin liberal bisa dibilang lah. Dan gue nggak bilang itu salah atau benar, yaitu yang terjadi adalah seperti demikian. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. Nah, apa mungkin sebenarnya tanduk setan itu adalah merupakan renaissance ini? Kita nggak tahu juga, karena renaissance ini tidak akan terjadi di negara-negara yang didoain oleh Nabi, negeri Syam dan juga negeri Yaman. Lagi-lagi wallahu alam kita nggak tahu, tapi itu kan cuma analisa aja. Nah, kalau ngomong kota Najd tadi yang ditanya sama sahabat-sahabat, kan sahabat tuh pada nanya, gimana dengan negeri Najd kami? Nah, Najd ini apa? Najd ini kalau ulama-ulama punya 2 pendapat yang berbeda, tergantung apa golongannya sebenarnya. Kalau ulama-ulama yang belajar di Saudi, dia akan bilang Najd ini adalah Irak, karena Najd ini juga punya arti sebagai dataran tinggi. Kalau ulama-ulama yang dia itu belajarnya bukan di Saudi dan dia itu nggak suka sama Wahabiism gitu, dia akan bilang Najd ini ada di Riyadh. Jadi ada 2 pendapat sebenarnya. Najd ini sebenarnya kalau kita ngomong based on sejarah ya ngomong
ngomong di Riyadh nggak salah, karena daerah Mekah sama Madinah di barat Saudi itu namanya daerah Hijaz. Daerah di sebelah kanannya di kota Riyadh, di ibu kota Saudi, ya emang namanya daerah Najd sebenarnya. Jadi nggak salah sebenarnya kalau dibilang Najd ini merupakan di Riyadh, tapi juga banyak yang bilang bahwa Najd ini adalah di Irak. Jadi kita nggak tahu sebenarnya. Kalau argumennya ulama-ulama yang pro Saudi, dia bakal bilang ya kalau misalnya mau ngomongin banyak fitnah, lebih banyak fitnah di Irak dong. Kenapa? Karena Irak itu tempat lahirnya Syiah. Jadi memang kalau ngomongin tanu setan, lebih cocok kita ngomongin tanu setan itu adalah Syiah. Kalau kata ulama yang pro Saudi. Kalau kata ulama-ulama yang anti Saudi, dia bakal bilang, oh nggak bisa begitu. Fitnah yang paling kejam adalah fitnahnya Wahabi, yang dikit-dikit ngafirin orang. Itu ceritanya kayak. Ini gue cuma ceritain doang gitu ya. Jadi memang tergantung gimana alirannya gitu sebenarnya. Kalau seandainya Najd itu merupakan bener di Riyadh, apa mungkin sebenarnya Saudi inilah yang membawa keburukan buat akhir zaman? Allahu alam. Kalau seandainya Najd itu di Irak, apa benar ternyata Syiah itu yang membawa huru hara? Kenapa kira-kira MBS ini bisa kepleset lidahnya? Kenapa dia bisa ngomongnya itu nggak nyebutin bener-bener persis negara yang emang Nabi doain? Itu gue heran itu. Kenapa bener-bener keplesetnya pas? Dia nggak nyebutin cuman 3, cuman Suriah, Palestina sama Yaman. Kenapa bisa pas banget? Ya mungkin memang Najd itu di Riyadh. Diceritakan juga bahwa Imam Mahdi ini akan muncul saat terjadi goncangan politik di negara Arab nanti. Jadi banyak juga ulama yang bilang kalau kita lihat ada raja wafat, kita harus lihat kira-kira transisi dia ke raja berikutnya smooth apa enggak. Kalau smooth berarti itu aman, berarti bukan zaman Imam Mahdi. Tapi kalau nggak smooth itu berarti mungkin datangnya Imam Mahdi itu, karena Imam Mahdi akan datang di saat terjadi goncangan politik. Kalau kita ngeliat sekarang Muhammad bin Salman, kita tahu bahwa MBS ini sebenarnya bukan lineage yang seharusnya untuk menjadi raja selanjutnya, karena sebenarnya raja di Saudi ini itu harusnya adalah semua anak-anak dari King Abdul Aziz. Selama masih ada anak-anak dari King Abdul Aziz, harusnya bukan MBS, harusnya bukan, karena MBS ini merupakan cucunya King Abdul Aziz gitu kan. Masih ada 2 pamannya lain sebenarnya, jadi harusnya bukan MBS, harusnya kalau Raja Salman meninggal yang ganti adalah adik-adik dia, masih ada 2. Tapi King Salman ini punya sebuah keinginan yang dia tuh ingin bahwa yang gantiin itu adalah anaknya MBS. Keinginan seorang raja itu nggak bisa ditentang. Jadi emang kalau raja mau apa harus diikutin. Jadi raja maunya MBS yang gantiin dia. Nah, apakah dengan MBS naik gantiin bapaknya yang ngelewatin banyak omnya ini, 2 omnya, apakah itu akan membuat banyak goncangan politik di Saudi? Kita nggak tahu juga kan. Mungkin aja karena ini tidak sesuai dengan lineage yang seharusnya. Ya kita akan tahu saat nanti Raja Salman meninggal dunia. Apakah akan smooth atau enggak transisinya? Ngomongin sedikit soal Saudi ya. Saudi ini merupakan negara yang lahir dari keluarga Saud. Jadi keluarga Saud ini merupakan keluarga yang mendirikan Saudi. Dia melepaskan diri dari Ottoman. Itu kenapa namanya Saudi Arabia, karena artinya Arabianya Saud, keluarga Saud. Dan Saudi ini bisa punya kekuatan yang kuat karena dia itu didukung sama ulama-ulama yang dipimpin sama namanya dulu tuh Abdul Wahab. Abdul Wahab ini merupakan yang kalau kita bilang di Indonesia namanya pendiri Wahabi lah. Abdul Wahab, jadi dibilangnya Wahabiism karena ulamanya itu Abdul Wahab ini. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini merupakan ulama yang mendukung keluarga Saud untuk punya kekuatan yang besar. Kenapa begitu? Karena negara Arab ini merupakan negara berbasis agama. Ottoman itu khilafah, mereka itu negara khilafah. Jadi kalau mau merebut hati orang-orang Saudi, ya tentu harus menggandeng ulama. Nah, ulama yang digandeng oleh keluarga Saud adalah ulama Abdul Wahab yang banyak orang bilang sebagai Wahabi dan teman-temannya. Tapi sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab ini merupakan ulama yang sangat dihormatin sama orang-orang Saudi. Gue juga nggak tahu benar salahnya gimana, tapi yang gue tahu memang Abdul Wahab ini sangat dihormati oleh orang-orang Saudi. Nah, apakah dengan banyak renaissance dari MBS ini akan membuat ulama-ulama Saudi jadi mulai renggang sama keluarga Saud? Gue nggak tahu juga kan. Itu semuanya wallahu alam, kita nggak tahu. Kita akan tahu nanti saat Raja Salman meninggal dunia. Tapi so far saat ada narasi bahwa Saudi mau membuka hubungan politik dengan Israel, ulama-ulama Saudi semuanya nggak ada yang suka.
Ngomong cerita tentang gimana akhirnya Dajjal mati. Dajjal bakal mati di kota Lut di Israel. Ini merupakan kota yang ada di Israel yang memang dibilang spesifik bakal jadi tempatnya Dajjal saat dia dibunuh oleh Isa Al-Masih, oleh Jesus Christ. Jadi nanti saat Imam Mahdi udah di ujung-ujung pemerintahannya, dia bakal ngumpul di Damaskus. Dia bakal ngumpul Imam Mahdi sama orang-orang yang ngikutin dia nih. Dia akan ngumpul di Damaskus, tepatnya di Masjid Umayyad. Dia akan sholat subuh di sana dan tiba-tiba saat sholat subuh turunlah dari langit seseorang yang megang sayap malaikat. Dia adalah Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Dan Imam Mahdi tahu bahwa dia adalah Sang Mesaya. Saat Isa Al-Masih turun, Imam Mahdi tahu bahwa inilah saatnya kita menyerang Israel, menyerang kota Lut. Di saat sebelum Isa Al-Masih turun, Imam Mahdi ini sedang dalam kondisi frustasinya. Karena apa? Dajjal makin kuat. Karena Imam Mahdi pun tidak bisa mengalahkan Dajjal. Begitulah memang takdirnya. Imam Mahdi yang bagaimanapun hebatnya tidak bisa mengalahkan Dajjal. Dia sudah frustasi. Di saat frustasi itulah, di saat sholat subuh di Masjid Umayyad di Damaskus, turunlah Nabi Isa. Nah, habis itu turun dan semua orang tahu bahwa dia adalah Nabi Isa. Dan akhirnya sholat subuh lah mereka. Akhirnya Imam Mahdi ngasih jalan buat Nabi Isa, silakan jadi imam sholat subuh. Nabi Isa bilang nggak mau, karena ini adalah giliran kamu memimpin, emang inilah umat kamu nih, umat-umat akhir zaman ini. Jadi akhirnya Imam Mahdi mimpin sholat subuh, makmumnya itu adalah Nabi Isa. Bayangin, gila, luar biasa banget tuh. Kalau misalnya benar Dajjal turun tahun 2080 misalnya, walau alam bisawab ya, tapi itu merupakan artinya adalah generasi cucu kita. 2080 adalah generasi di mana cucu kita, kalau kita seumuran ya, cucu kita hidup nanti tuh. Lo bayangin seandainya cucu lo itu di umur 40-annya atau di umur 30-annya ada di Damaskus bareng Imam Mahdi dan dia ikut sholat subuh bareng Nabi Isa. Segimana proudnya tuh kalau misalnya lu masih hidup, yang mungkin enggak gitu ya, kayaknya udah enggak ya, tapi mungkin masih hidup juga, udah tua. Mungkin lu lagi ngumpet di gunung karena lu udah tua dan lu tahu bahwa cucu lu, darah daging lu itu sedang sholat subuh bareng The Messiah. Betapa mengharukannya itu kalau lu tahu gitu. Dan di saat cucu lu itu sholat subuh bareng Nabi Isa, lu tahu bahwa cucu lu ini bakal segera meninggal, karena setelah sholat subuh Imam Mahdi dan Nabi Isa dan pasukannya akan bergerak dari Damaskus ke kota Lut untuk membantai Dajjal dan Zionis. Jadi mungkin itu merupakan mimpi terbesar dalam hidup seorang kakek kali ya, ngelihat cucunya sholat subuh bareng Nabi, bareng one of the greatest prophet, the Messiah gitu. Dan dialah orang yang memang hanya dia yang bisa membunuh Dajjal. Itu merupakan sebuah kehormatan kalau gue tahu bahwa cucu gue akan sholat bareng sama The Messiah. Mungkin gue akan terharu banget. Sesampai di kota Lut, nanti alam akan mendukung kaumnya Imam Mahdi. Karena sampai batu pun bakal bilang, ada fake Jews di belakang gue, ada Ashkenazi Jews di belakang gue, bunuhlah dia. Kecuali pohon Gorkot namanya. Pohon Gorkot ini merupakan pohon yang memang nanti akan berpihak kepada kaum Zionis. Jadi cuman di pohon Gorkot lah orang-orang Yahudi akan ngumpet dengan selamat, karena pohon Gorkot akan menyembunyikan kaum Zionis dari serangan kaum Imam Mahdi. Orang-orang yang selamat dari serangan kaum Imam Mahdi inilah nanti yang akan meneruskan misinya Dajjal setelah Dajjal mati. Mereka lah sebenarnya the real villain dalam cerita kehidupan. Jadi Dajjal ini memang yang paling besar, tapi setelah Dajjal akan muncullah yang lebih hebat sebenarnya, yang Nabi Isa pun tidak bisa ngalahin, yaitu the fake Jews, Yajuj, Zionis, Rothschild. Dialah yang akan muncul, dialah yang akan selamat karena dia bersembunyi di pohon Gorkot. Yang pohon Gorkot ini sekarang kalau baca di berita merupakan pohon yang paling banyak ditanam di Israel, karena orang Israel pun percaya bahwa pohon inilah pohon yang bisa menyelamatkan mereka. Lagi-lagi gue sampaikan, tidak semua Yahudi jahat. Yang jahat adalah the fake Jews. Lo harus nonton part yang sebelum ini, yang tentang Yajuj Majuj. Nabi Isa pun tidak bisa ngalahin mereka. Bayangin, ada orang yang bisa ngalahin Dajjal tapi nggak bisa ngalahin ini orang. Gila berarti ini orang, berarti lah dia the main villainnya. Ada juga cerita yang bilang bahwa saat Nabi Isa ini ngumpet di gunung bareng orang-orangnya, mereka disuruh nunggu sampai waktu yang lama, dan begitu mereka keluar itu semua Yajuj sudah mati semua. Mungkin karena mereka saling perang nuklir. Jadi plot twist dalam cerita kehidupan ini adalah selama ini kita selalu berpikir bahwa the main villainnya adalah Dajjal, tapi sebenarnya the main villainnya adalah Yajuj, yang bahkan dia tidak bisa dikalahkan oleh Isa Al-Masih, oleh Yesus Kristus. Itu gilanya.